Sebelum saya ke Bung Irfan Pulungan dari kantor staf Presiden, saya ingin ke jubir Pak Yusuf Kalla, Pak JK. Betul pada November 2020 lalu ya, Bung Hussein, Apa itu? pelaporan dari putri dari Pak Yusuf Kalla kepada Ferdinand Huta Hayan yang kemudian disampaikan juga oleh Pak Mahfud. Iya, ke Pak Rudi Kamri dan Pak Ferdinand Huta Hayan. Oke, dua Ya, sosok seperti itu. yang saya sebutkan tadi, Pak Mahfud justru menunjukkan kebingungan pemerintah juga. Mana fitnah, mana bukan, ya kan? Karena itu saya menyebut bahwa apa yang disampaikan Pak JK, pertanyaan Pak JK itu makin relevan. Bagaimana caranya agar kritik itu tidak dilaporkan ke polisi? Karena lihat aja, seorang sekelas Pak Mahfud sulit membedakan. Ya kan? Tapi sebentar, saya tergelitik juga untuk bertanya begini, Bung Hussein. Kalau hoax, fitnah, itu kan wajar dilaporkan. Kalau kritik yang contoh dilaporkan siapa? Kalau contoh kan beberapa, ya. Ya. Saya lupa nama. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang dikemukakan Pak JK itu kondisi kebatinan dan kegelisahan masyarakat saat ini. Dan kemudian mengacu kepada indeks demokrasi kita. Ya. Jadi Pak JK memulai dengan indeks itu dan menguraikan beberapa poin. Bukan cuma masalah penyampaian pendapat, tetapi juga soal mahalnya demokrasi Iya. di Indonesia. Kemudian soal check and balances tadi. Nah, ini faktor-faktor ini yang kemudian berpengaruh kepada indeks demokrasi kita. Ya, karena saya beracuan ya pada pernyataan Pak JK yang menyatakan bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Ini kan memunculkan pertanyaan, kritik yang mana? Iya, makanya Pak JK menanyakan kepada pemerintah yang mana. Jadi dijelaskan, kalau sudah dijelaskan dengan baik, kan masyarakat bisa melihat dan mendengar dan mengetahui, oh yang seperti ini. Sehingga komunikasi publik ke depan lebih sehat. Tentu demokrasi juga akan membaik. Dan indeks kita akan lebih bagus lagi. Nah itu, seorang Pak JK ini ingin menempatkan apa yang disampaikan Pak Jokowi, yang juga mantan beliau menjadi wakilnya, itu menjadi lebih punya arti, berbobot, dan betul-betul implementatif. Ya, artinya tanpa begini, merusak. Ya, Bung Hussein, artinya begini, jangan-jangan yang dilaporkan ke polisi memang betul-betul punya aspek hukum, misalnya fitnah, misalnya hoax. Kalau kritik aman-aman aja, paling diserang buzzer, kan begitu? Ya tidak apa-apa juga. Yang penting ke depannya kita kan sebaiknya bisa memilah. Ya, yang kalau kritik jangan mudah dilaporkan. Kalau dia kategori hoax, fitnah, ya silakan. Itu akan lebih bagus. Justru itu Jadi saya bertanya, Pak JK kritik mana yang dilaporkan, Bung Hussein? Jadi Pak JK memberi satu warning juga buat kita semua secara bersama-sama. Di situ kan ada kalimat beliau itu. Mari ini perlu dibenahi secara bersama-sama. Jadi Pak JK tidak punya tendensi apa-apa. Semata-mata ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Ya, ya. Tapi ketika saya tanyakan kritik yang mana yang kemudian dilaporkan, sulit juga untuk dijawab ya? Saya tidak mau menjawab secara ini. Baik, Saya enak juga saya. Saya konteksnya bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan Pak JK. Iya, oke. Oke, baiklah. Itu kemudian biarkan menjadi pertanyaan. Tapi saya juga ingin bertanya juga tadi janji saya kepada Bung Irfan. Bung Irfan, ada pelaporan dugaan pencemaran nama baik, ya, fitnah dan lain sebagainya. Yang kemudian dilaporkan oleh dua sosok tadi, dua pemimpin kita pada masa lalu, Pak SBY dan Pak JK. Tidak sampai saat ini, ya tadi saya sudah konfirmasi ke Bung Hussein, ini belum kelihatan kemudian hasil dari perkembangan penanganan hukumnya. Bayangan masyarakat kan kalau petinggi saja melaporkan itu tidak ada progres, apalagi yang di bawahnya. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya di awal, kalau sudah masuk di ranah proses penegakan hukum, tentu itu adalah kewenangan hukum. Ya, kewenangan hukum, kewenangan penyidik, dalam hal ini adalah kepolisian. Tentu kepolisian mempunyai parameter ukuran sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Apakah seseorang melaporkan itu bisa dapat diproses atau tidak? Kan tidak semua juga. Ketika kita mau melaporkan, itu bisa diproses secara hukum, ya, pidana atau tidak. Apakah pelaporan itu memenuhi unsur-unsur pidana?
yang terkait dengan pasal-pasal yang dipersoalkan gitu. Ya. Nah, kita jangan juga bisa mengatakan misalnya saya sudah lapor, kenapa tidak diproses? Tentu penegak hukum ya mempunyai aturan-aturan yang berlaku yang mereka bisa bertanggungjawabkan itu. Jadi sekali lagi saya katakan saya tidak mau masuk kepada wilayah kinerja yang itu menjadi bagian dari Itu kan normatifnya yang Anda penegakan hukum. sampaikan, tapi yang dirasakan masyarakat kan berbeda, bahwa ada percepatan yang dibedakan. Seolah-olah kan seperti itu kemudian kesan yang muncul. Meskipun faktanya kita tidak tahu, karena ini soal hukum. Ya itu tadi saya bilang, tentu kan ada parameter, ada ukuran sesuai dengan regulasinya, ketentuannya, aparat penegak hukum itu menjalankan tugasnya. Tadi saya juga menyampaikan, apakah setiap laporan itu akan diproses secara hukum? Iya. Kan belum tentu. Kalau sudah memenuhi unsur-unsur pidananya, itu pasti. Tapi kalau tidak memenuhi unsur pidana, kan bisa dibatalkan, ya. Begitu. Oke, sebelum ke Bung Burhan, saya ingin ke Bung Hussein. Bung Hussein, komentar Anda soal ini? Ya, sampai sekarang tidak ada juga penyampaian apakah itu memenuhi unsur hukum atau tidak yang terkait laporannya, Bung Aiman. Ya. Tetapi masalah ini kan sesuatu yang terpisah, cuma muncul karena menjadi contoh dari Pak Mahfud tadi. Jadi saya juga menjelaskan fakta yang kita hadapi bahwa situasinya seperti itu. Bahwa ada kemudian rambu-rambu dari polisi, ada ininya. Ya tentu saja. Silakan aja. Bung Burhan, kalau dikatakan tadi Pak JK merasa bahwa sampaikan oleh juru bicaranya ini kok nggak diproses-proses. Tapi kemudian Bung Irfan menyatakan bahwa ya ini kan semua domain dari kepolisian. Ada nggak unsur pidananya? Tentu ini menjadi domain penegakan hukum, nggak bisa diintervensi lah, kurang lebih begitu. Apa yang kemudian Bung Burhan bisa sampaikan di sini? Saya mengikuti pernyataan terakhir Presiden Jokowi, Qaulul Jadid ya. Yang terakhir ketika memberikan instruksi kepada Kapolri adalah tekankan pendekatan hukum yang sifatnya persuasif, yang berkeadilan, tanpa menggunakan pasal karet, ya, kriminalisasi yang terkesan menggunakan pasal karet. Itu pernyataan yang sangat strong, yang menurut saya harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah, soal kesan bahwa penegak hukum terkesan tebang pilih, itu nggak bisa disalahkan. Lagi-lagi lebih baik polisi introspeksi. Kesan itu nggak bisa disalahkan kalau misalnya kita merujuk pada beberapa kasus. Ya. Misalnya Haikal mengaku bermimpi ketemu Rasulullah. Ada yang melaporkan. Itu mimpi loh. Saya sendiri ketawa ketika Haikal mengklaim mimpi ketemu Rasulullah. Tapi mimpi dilaporkan ke polisi, menurut saya itu lelucon abad ini. Ya, itu satu. Kemudian ada aktivis. Saya sering berbeda pendapat tuh sama dua orang ini. Satu Jumhur Hidayat, yang kedua adalah Syah Ganda. Karena beberapa pernyataannya menurut saya nggak make sense. Tetapi ketika keduanya melakukan kritik, dan kritik itu sah dalam alam demokrasi, salah satu yang disalurkan melalui kami, ya, kemudian ditangkap dan diborgol, menurut saya nggak adil. Karena ya kita ditontonkan dalam beberapa kasus ada kejahatan, dugaan korupsi, tetapi lenggang kangkung dalam pengertian tidak diborgol misalnya. Nah, hal-hal semacam ini menimbulkan semacam kesan di bawah alam sadar publik bahwa ada perlakuan yang tidak adil. Kesan itu bisa salah, Bung Irfan ya, tetapi tidak juga bisa dipersalahkan juga kalau masyarakat punya perasaan semacam itu. Nah, untuk itu negara, termasuk polisi sebagai aparat negara, itu harus imparsial. Caranya tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terakhir hari ini dalam rapat terbatas itu diimplementasikan. Karena bagaimanapun kita punya concern terkait dengan menurunnya indeks demokrasi, dan indeks itu mau tidak mau harus ditanggulangi dengan kebijakan yang langsung turun dari orang nomor satu di Republik. Saya ingin bertanya pribadi Mas Burhan. Mas Burhan tadi mengatakan bahwa ada beberapa tadi perasaan saya dan lain sebagainya. Artinya bukan hanya perasaan yang mungkin kemudian dimunculkan dalam indeks demokrasi, tapi pribadi Mas Burhan juga merasakan hal yang sama. Iya, jadi saya beberapa kali dilaporkan, tetapi bukan oleh kubu pemerintah ya. 2014 saya dilaporkan Fadlizon terkait dengan quick count gitu ya. 2019 kemarin saya juga dilaporkan. Sempat diperiksa polisi juga?
Nggak pernah. Ya. Oke. Tetapi Kenapa nggak pernah? Tetapi Jangan-jangan Mas saya- Burhan juga pro ke pemerintah jadi nggak pernah diperiksa? saya tidak tahu. Tetapi poin saya, Bung Nggak, ini Aiman, pertanyaan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan karena Mungkin. banyak kemudian Saya ada tidak kesan tahu. seperti itu. tetapi yang saya rasakan langsung adalah dalam 2 pilpres terakhir adalah meningkatnya iklim atau teror ketakutan. Dan itu tidak hanya dialami oleh mereka yang kritis terhadap pemerintah. Bahkan kalau saya menyajikan data, survei, misalnya terakhir saya sebut approval rating Presiden Jokowi turun 7%. Ya. Itu saya diserang dua belah pihak. Satu, yang anti Pak Jokowi mengkritik saya kenapa masih 62% approval ratingnya Pak Jokowi. Sementara pendukung Pak Jokowi mengkritik saya juga kenapa turun 7%. Jadi dengan kalau kritik menurut saya nggak masalah ya, tetapi kalau sampai pada tingkat misalnya melakukan intimidasi melalui teror di WA seperti yang saya alami 2019 kemarin, ada ribuan orang gitu ya yang mengejar saya gara-gara quick count yang saya rilis. Nah itu sudah sampai pada tingkat yang menurut saya juga Ribuan masuk ke WA. Ya, yang waktu itu saya menyatakan soal post-truth gitu ya. Oke. Jadi saya waktu itu menyatakan Presiden Jokowi sulit untuk mendapatkan 60% karena Pilpres 2019 ada dalam konteks post-truth. Oke. Jadi waktu itu saya bilang survei saya 54,5%, nggak bakal bisa lebih. Sebenarnya terbukti benar ya, kemudian. Terbukti, tetapi kan saya dianggap sebagai desainer post-truth. Padahal saya justru sedang mengkritik post-truth. Nah itu ribuan orang itu. Bahkan ada yang sampai nelpon ke HP, nelpon ke keluarga saya dan Oke. Saya belum kemudian mendapatkan jawaban. Kenapa kemudian beberapa kali dilaporkan Mas Burhan tidak diperiksa polisi misalnya? Adakah kemudian alasan yang disampaikan? Kalau itu yang bisa menjawab polisi ya. Jadi waktu itu saya tidak tahu. Saya tahunya dari media. Misalnya Bung Fadlizon melaporkan saya ke polisi. Karena dianggap menyebarkan quick count palsu. Lalu yang kedua? Yang kedua kurang lebih sama gitu ya. Biasanya terkait quick count memang. Oleh pihak Pak Prabowo juga pada waktu itu ya? Kebetulan begitu ya. Kebetulan oleh pihak yang kalah. Oke. Yang diprediksi kalah oleh kami. Dan 2019 justru oleh dari pihak pendukung Pak Jokowi yang kemudian keberatan dengan hasil prediksi Anda. Bukan, kalau yang bukan itu. Kalau yang kemarin, yang terakhir, itu terkait dengan rilis approval rating. Pak Jokowi turun. Iya. Nah, saya kan bingung ya. Karena di satu sisi saya dianggap cebong, di sisi lain saya dianggap kampret gitu ya. Jadi dua-duanya diserang begitu ya? Makanya, repot sekali kita sekarang. Oke. Bung Irfan, ada komentar soal ini bagaimana kemudian bisa mengembalikan indeks demokrasi naik sehingga masyarakat yang memiliki kesan-kesan bahwa ada pembedaan dari proses hukum, ini kan kesan ya, sulit untuk dinafikan. Ada juga kemudian sesuai dengan kritik itu bebas disampaikan selama kemudian tidak mengandung fitnah dan berita bohong. Adakah kemudian yang bisa dilakukan di sini? Ya, tentu kita harus bisa membedakan ya secara jelas antara kritik dan caci maki, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Kritik itu kan sifatnya adalah konstruktif, memberikan solusi, ya, dan itu tentu mengevaluasi kinerja untuk lebih baik, dan itu yang diinginkan oleh pemerintah dan telah disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Pemerintah sangat senang untuk dikritik agar bagaimana kinerja itu untuk lebih baik. Nah, kritik itu tentu untuk sama-sama kita evaluasi, kita membangun, ya, agar apa yang menjadi kendala itu bisa diperbaiki. Tidak akan mungkin seseorang yang mengkritik itu akan diberikan sanksi ataupun sebagainya gitu. Saya yakin itu gitu. Okay. Dan tentu kita bedakan dengan ujaran kebencian, fitnah, ya, ataupun apapun lainnya yang itu ada nuansa adalah unsur-unsur pidananya. Kalau sudah masuk ke wilayah hukum, tentu otomatis aparat penegak hukum akan bertindak terhadap masalah itu. Ya, jadi perlu kita bedakan mana kritik, mana caci maki, ya, mana fitnah, mana ujaran kebencian gitu. Nah, ini semua harus kita
pahami bersama Oke. supaya pemahaman kita untuk membangun demokrasi ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi masyarakat juga memberikan andil, memberikan partisipasinya, ya agar sama-sama membangun republik ini kan tidak hanya Oke. pada sosok Pak Jokowi, kita juga harus berperan. Ya, Tidak meskipun hanya di juga ada pusat, pertanyaan, tapi ada di Bung Irfan, daerah. bahwa ketika kemudian indeks demokrasi yang terus turun selama 2-3 tahun terakhir ini kemudian tidak ada perbaikan dari sisi persepsi masyarakat, tentu ada bahaya yang kemudian bisa kita lihat bersama. Apakah bahaya itu ataukah memang ini sebuah hal yang biasa? Kita akan bahas selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.